juga Nanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Anda semua? Baik, terima kasih kepada Anda semua telah hadir di pertemuan kita ini, yaitu bimbingan kelompok yang akan kita lakukan pada hari ini. Untuk sebelum memulai bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Apakah ada dari Anda yang bersedia untuk memimpin doa? Baik, kepada Anda silakan. Sebelum kita memulai proses bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada Anda yang telah memimpin doa. Selanjutnya, mungkin di sini Anda semua belum kenal dengan saya. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayovina Dinindra. Saya biasa dipanggil Yofi. Saya lulusan dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok yang akan kita lakukan pada hari ini. Saya berasal dari provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tebo. Saya mempunyai 2 saudara. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Ibu tinggalnya di sini daerah mana, Bu? Saya tinggal di sini di Gunung Pangilun, di dekat kampus Muhammad III. Baik. Ibu apa, Bu? Hobi saya itu mendengarkan musik. Kegiatan ibu Kegiatan saya sehari-hari itu mengajar di salah satu kampus, yaitu kampus Universitas PGRI. Apakah ada yang lagi ingin ditanyakan? Pada Anda? warna kesukaan ibu apa? Warna kesukaan saya putih. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya. Sekarang giliran Anda, karena di sini kita juga belum saling mengenal satu sama lain. Tadi udah mulai dari saya. Sekarang siapa yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, kepada Anda. Baiklah, hai teman-teman semua. Hai. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, biasa dipanggil Ulfa. Saya dari Pasaman Barat, bertepatnya di Ujung Gading. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya?
saya di Simpang Haru. Apakah ada saya dari anak keenam dari 8 saudara. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik. Fani hobinya apa? Fani menari. Makanan yang enak di Simpang Haru apa? Itu popes. Kemudian coba. Selanjutnya, apakah ada yang ingin Fani? Terima kasih kepada Fani. Siapa yang ingin memperkenalkan dirinya lagi? Silakan. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cherry Ibrahim, biasa dipanggil Tiara. Saya berasal dari Padang, lebih tepatnya di Katip Suleman di belakang Rumah Sakit Hermina. Saya merupakan anak tunggal dan saat ini saya masih sekolah di SMA. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Makanan favorit Tiara apa? Kebab Turki. Saya memiliki produk yang tuh. Aku rekomendasi kebab Turki dari Tiara. Aku yang berbeda. Selanjutnya siapa? Hobi Tiara apa? Membaca. Beri aplaus kepada Tiara. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memperkenalkan diri? Silahkan. Semoga sekali ya. Baik semuanya teman-teman. Halo teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Rizky. Saya biasa dipanggil Ista. Saya berasal dari Aceh, dari Kabupaten Semeru. Saya di sini tinggalnya di belakang kampus di Gunung Pangelu di samping galon. Hai. Beri aplaus dulu kepada Risa.
di sini juga memiliki asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan. Tujuan kita melakukan bimbingan kelompok ini yaitu untuk mengatasikan permasalahan dari Anda semua dan kita juga mencari solusinya bersama-sama atas permasalahan yang akan kita bahas nanti. Di sini kan di bimbingan kelompok ini kita mempunyai asas kerahasiaan. Anda semua bisa mengikuti. Baik, di sini meminta kepada Anda semua untuk menjaga kerahasiaan yang akan kita bahas nanti dan tidak boleh diberitahu kepada orang lain. Dan di sini Ibu mempunyai janji konselor. Ibu meminta untuk Anda semua mengikuti yang Ibu bacakan. Silakan Anda semua untuk berdiri. Saya Ayovina Denindra. Saya Stevi, saya Tiara, saya Ovi, saya Ulfa, saya Fani. Dengan ini menyatakan sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima dari klien ataupun siapapun juga, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Silakan duduk semuanya. Baik anak-anak, setelah kita tadi sudah mengucapkan janji agar kita lebih kenal lebih dekat, sebaiknya kita bermain game. Ibu mempunyai satu game yaitu di mana game ini yang pertama ada warna hitam dan hijau. Kalau ibu menyebutkan hitam itu berarti itu rambut, dan kalau hijau itu berarti hidung. Bisa dibantu? Ya, ibarat itu seperti kepala gitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau salah, gimana hukumannya? Nyanyi atau ada saran dari kalian semua? Oke, baik. Berarti bisa kita mulai game sekarang? Bisa. Kita mulai ya.
lagi, masih fokus ya. Hitam. Hijau, hitam, hijau. Baik, kita lanjutkan lagi ya Nanda. Iya dulu. Hijau, hitam. Ayo. Nyanyi dengan Evan. Anci. Ayo. Kamu jadi ini aja. Berdiri, berdiri. Semangat berdiri. Ayo tepuk tangan, semuanya. Setelah kita melakukan game ini, bagaimana perasaan Anda semua? Baik, setelah kita melakukan game tadi, bagaimana dengan perasaan kalian? Baik. Baik, baik. Jadi sekarang kita bisa melanjutkan proses konseling, proses ke tahap selanjutnya. Baik, di sini kalian bisa mengungkapkan suatu permasalahan kalian dan nanti permasalahan itu akan kita bahas bersama-sama dan kita pilih lalu kita bahas secara bersama-sama. Baik, apakah ada yang ingin, silakan siapa yang ingin duluan untuk memotong permasalahannya. Baik, pada Tiara. Permasalahan gabungan. Selanjutnya Vista. Kurangnya motivasi belajar. Selanjutnya Novi. Baik. Selanjutnya pada Ufa. Baik. Selanjutnya jadi tadi yang sudah kita dengarkan ada 4 permasalahan, yaitu yang pertama permasalahan dengan teman, terus kurangnya motivasi belajar, yang ketiga itu mungkin, yang keempat manajemen waktu. Menurut kalian semua, permasalahan apa yang terlebih dahulu yang terasa lebih harus diselesaikan terlebih dahulu? Yang motivasi Tadi kurang motivasi belajar dari Vista ya.
bisa Vista ceritakan lebih lanjut lagi mengenai belajar itu? Bisa. Jadi gini, akhir-akhir ini kurang fokus dalam belajar dan juga kurang semangat dalam mengikuti pelajaran. Baik. Selanjutnya selanjutnya itu, adakah dari Anda semua yang ingin ditanyakan kepada Vista masalah mengurangi motivasi belajar? Kepada Tiara, Apa yang membuat motivasi belajar Vista bisa selesai? Ya mungkin kurangnya dorongan dari keluarga itu kayak semangat dari orang. Apa karena rindu orang tua atau gimana? Ya juga sih. baik. Selanjutnya apakah ada lagi? Apakah ada faktor lain sampai kita hanya faktor belajar, motivasi kurangnya belajar? Mungkin dari dukungan, karena kan akhir-akhir ini banyak latihan, ya terfokus ke situ, jadi ngerjain tugas tuh males. Baik. Selanjutnya Aku udah dampaknya dalam ketika kita mau belajar itu agak malas gitu dan juga kurang semangat kerjain tugas-tugas yang diberikan. selanjutnya kepada Lufa. Sebelum-sebelumnya Vista gimana motivasi belajarnya? Apakah memang dari support dari orang tua itu berkurang atau gimana Vista? Kayak kurang gitu dari orang tua itu. Baik. Dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi, mungkin Enggak, tanggapan dari teman-teman masalah Vista. dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah ditanya kepada Vista, apa tanggapan Anda dan Anda semua tentang kurangnya motivasi belajar tersebut? Ada yang ingin tanggapan kepada Tiara? Kalau menurut Tiara kan mungkin kata kamu tadi kan motivasimu menurun karena ada faktor dari orang tua, yang kedua juga dari pelatihan di luar kuliah itu kan yang full sehingga kamu jadi malas untuk tugas. Kalau menurut aku kan karena kamu tadi bilang faktor pendorong dari orang tua kan, kamu juga bisa mengingat kalau kamu menunda-nunda buat tugas, kalau kamu kurang motivasi belajar, nanti orang tua kamu juga kayak sedih juga gitu. Jadi jadikan orang tuamu juga motivasi buat kamu lebih untuk membuat tugas gitu. Jadi walaupun dengan kegiatan yang banyak itu kamu tetap bisa membuat motivasi dengan adanya orang tua. Baik, terima kasih pada Tiara. Beri aplaus dulu untuk Tiara. Selanjutnya, apakah ada lagi? Kepada Elvi. Tetap semangat ya, jangan mudah dulu karena
kasih pada Ulfa. Kita beri waktu dulu. Apakah ada lagi? Baik, kalau kami menginginkan pesta yang akan tanggal menyerah tetap lanjutkan perjuangan karena motivasi itu datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari dukungan dari orang keluarga juga, tapi dengan dukungan keluarga juga itu kan tambahan dari keluarga yang untuk menjadi lebih baik itu ya diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Dari semua pendapat-pendapat teman-teman tadi, yang itu kurangnya motivasi belajar, coba Vista simpulkan atau teman-teman lain apakah dapat bisa untuk menyimpulkan dari kurangnya motivasi belajar tadi. Apa yang dapat kalian simpulkan? Jadi kesimpulannya itu tergantung motivasi belajar itu yang pertama itu dari diri kita itu sendiri. Kita harus membangun motivasi belajar itu dari dalam diri dulu terlebih dahulu agar kita lebih semangat menjalani dan menggapai cita-cita dan juga mencapai tujuan-tujuan yang akan kita inginkan. Dan juga ketika kita hanya kurang motivasi belajar, kita dapat mengingat seperti mengingat orang tua, jadi kayak orang tua, sehingga kita termotivasi lagi kembali untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita kurang itu. Baik, Vista. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan, menyimpulkannya? Kalau dari yang Tiara dengar dari teman-teman, kan tadi menyampaikan motivasi untuk belajar tuh bisa dari diri sendiri maupun orang lain. Yang utama tuh kan motivasi berasal dari diri kita sendiri dulu. Baru ada dorongan dari yang lain tuh tambahan aja. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Apa yang kalian kemukakan tadi itu sudah benar semua. Ketika kita kurang motivasi belajar, itu akan berdampak pada diri kita, yaitu mungkin nilai kita turun dan kita kurang motivasi juga. Kasihan orang tua kita yang udah menyekolahkan kita, dia berharap kita akan lebih dari dia. Jadi permasalahan yang pertama tadi sudah kita selesaikan. Selanjutnya permasalahan apa lagi yang akan kita selesaikan? Masalah Tiara, Permasalahan Tiara tadi permasalahan dengan teman ya. iya. Coba Tiara ceritakan lebih lanjut lagi bagaimana permasalahan Tiara dengan teman Tiara. Permasalahan Tiara dengan teman Tiara ini kayak mungkin ada kesalahpahaman di antara kami ya, miskomunikasi mungkin. Jadi waktu itu kami membuat janji itu mau pergi main gitu. Cuman pas di hari H teman Tiara membatalkannya dan dia menyampaikan bahwa yang membatalkan pertama kali itu Tiara, padahal Tiara tidak ada
ataupun diam-diam gitu aja. Baik. Fani? Jadi kalau misal bicara minggu-minggu pasti masih canggung. Ada masih canggung atau Yang masih merasa canggung karena Tiara ngerasa Tiara nggak salah, dia juga ngerasa dia nggak salah gitu. Baik. Dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ke Ananda semua, apakah ada pendapat Ananda semua tentang permasalahan Tiara ini? Baik, Vista. Jadi coba Tiara komunikasikan dengan baik-baik dengan teman Tiara tuh dengan terbuka itu apa yang sebenarnya apa yang sebenarnya di hati kalian masing-masing. Coba tanyakan itu kenapa justru ngomong ungkapkan dengan terbuka tentang perasaan masing-masing itu. Jadi kan dengan begitu kalian bisa tahu satu sama lain tentang bagaimana perasaan yang sedang kalian hadapi sama-sama dan juga bisa mengkomunikasikan itu. Baik. Selanjutnya apakah ada pendapat dari Ananda semua? Apakah ada lagi? Fani? baik? Kalau menurut Fani, Tiara bisa kan udah lama nggak berkomunikasi lagi. Tiara bisa bicara baik-baik lagi supaya Tiara mau berjalin silaturahmi lagi sama dia. Tiara tanyakan dan minta maaf lagi kan. Itu karena ada kesalahpahaman. Jadi kalau misalnya Tiara mau menjalin silaturahmi lagi, berteman dengan dia lagi, Tiara minta maaf dan menjelaskan apa penyebabnya karena terjadinya kesalahpahaman ini. Baik. Selanjutnya apakah ada lagi? Dari permasalahan yang Tiara ungkapkan tadi, di sini saya Ibu punya teknik kosong
terus kayak seolah-olah aku yang batalin padahal aku merasa enggak gitu. Menurut Tiara, pernah nggak Tiara mengatakan hal seperti itu kepada teman Tiara dan teman-teman yang lain bagaimana? Tidak kok. Tidak ya. Jadi Tiara bisa memperbaiki kata-kata yang ingin Tiara sampaikan kepada teman Tiara. Boleh Silakan. mengatakan kalimat pembuka itu. Yang ini aja. Misal seperti ini. Nama teman Tiara itu siapa? Oh, Amel. Baik, Amel, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Kenapa ya akhir-akhir ini kita diam-diaman? Aku nggak terbiasa kalau diam-diaman sama kamu. Biasanya kan kita main-main terus. Aku salahnya di mana? Seperti itu. Bisa Tiara ulang lagi? Tiara coba ya. Silakan Tiara. Boleh aku ngomong sebentar ya. Boleh aku bicara sebentar. Jadi begini, apa yang membuat kamu diam-diam sama aku sekarang? Apa karena aku merasakan kok kita nggak pergi main? Kalau misalnya masalahnya kalau misalnya karena permasalahan itu mungkin aku minta maaf, tapi aku minta maaf dulu ya, tapi seingat aku nggak ada membatalkan janji. Mungkin kamu salah ingat atau memang aku yang nggak ingat tentang janji itu. Jadi bisa nggak kita dibuat itu masalah yang kemarin itu lalu aja, kan masih ada ke depannya, kita masih bisa menjalin hubungan silaturahmi yang lebih baik dengan baik lagi tanpa harus masalah itu kan masalahnya kan udah berlalu, jadi nggak usah lah kita pikir soal pergi main. Masa gara-gara pergi main ini aja kita jadi diam-diaman begini gitu. Setelah Tiara menggunakan teknik kursi kosong tadi, bagaimana perasaan Tiara sekarang? Sedikit lega. Baik, kapan Tiara akan melakukannya? Mungkin setelah proses konseling kelompok ini. Baik, bagus Tiara. Dari permasalahan Tiara yang tadi, apakah Tiara sudah bisa menyimpulkannya atau dari anda semuanya ada yang bisa menyimpulkannya? Baik, dari ibu saja dapat ibu saya simpulkan bahwa Tiara ini tadi katanya mempunyai permasalahan dengan temannya. Baik, di sini ibu punya lembar instrumentasi evaluasi untuk melihat sejauh mana proses dan hasil kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Ibu bagian satu-satu ya. Silakan. Jadi di lembar ini kalian bisa mengisi nama, kelas, dan identitas kalian yang lainnya. Dan kertas ini tidak boleh kalian rusak ya, atau kalian robek. Silakan isi.
Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, Ibu minta